wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, untuk sementara waktu kita pending terlebih dahulu pembahasan tentang fikih ibadah puasa. Sebab pembahasan kita tidak beberapa tinggal lagi, yaitu tentang zakat fitrah, dan juga nanti menentukan malam terakhir Ramadan atau menentukan hilal bulan Syawal. Berarti lebih kurang ada pembahasan kita 2 poin lagi. Maka untuk pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kepada kaum muslimin, yaitu tentang karakter orang-orang yang beriman. Apa saja karakter orang-orang yang beriman? Di dalam banyak ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah mereka lebih mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Itulah ciri atau karakter orang-orang yang beriman, sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika karib kerabatmu, jika harta-harta kekayaanmu, jika perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, jika rumah tempat tinggalmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan turunkan azabnya. Kalau di dalam tafsir diterangkan oleh para mufassir kepada kita, ya, tentang hatta ya'tiyallahu bi amri, Allah akan, ya, berikan urusannya, maksudnya adalah Allah akan turunkan azabnya. Maka hari ini kita sudah saksikan, wahai kaum muslimin, di antaranya kalau untuk orang-orang yang betul-betul beriman, itu adalah merupakan cobaan baginya. Namun kalau untuk orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, ini adalah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, karib kerabatnya,
harta-hartanya, perdagangan yang dia takutkan kerugiannya, dan juga rumah-rumah tempat tinggal mereka. Mereka lebih jauh mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad di jalannya. Hatta ya'tiyallahu bi amri, maka Allah akan berikan urusannya. Artinya apa? Allah akan turunkan azabnya. Dan hari ini kita telah saksikan kenapa salah satu Allah turunkan azabnya kepada umat manusia hari ini. Karena manusia lebih banyak mencintai pangkat, jabatan, harta, kekayaan, rumah tempat tinggalnya, kendaraannya, daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjihad di jalannya. Sehingga Allah marah. Banyak hari ini orang yang meninggalkan jihad, mendengarkan kata-kata jihad saja mereka alergi, mereka tidak suka. Bahkan ada yang memusuhi. Kalau orang kafir memusuhi salah satu syariat jihad, itu wajar saja. Tetapi hari ini yang sangat heran kita adalah yang memusuhi jihad itu adalah umat Islam itu sendiri. Dia alergi dengan kata-kata jihad, sehingga seorang mujahid itu dia katakan teroris. Orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah ini, yang ingin menegakkan syariat Allah di NKRI ini, dituduh berbagai macam. Yang radikal lah, yang aliran keras lah, yang tidak cinta NKRI lah, yang ingin merubah negara kesatuan lah. Tidak mungkin itu, wahai kaum muslimin. Karena yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Tidak mungkin umat Islam akan memberontak ke negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan itu sejarah telah membuktikan. Belum ada di dalam sejarah manapun di negara di dunia ini umat Islam itu melakukan pemberontakan. Justru yang kita lihat dan kita baca sejarah, justru yang melakukan pemberontakan terhadap negara itu dan juga terhadap Islam itu adalah orang-orang di luar Islam, yang tidak senang dengan Islam dan juga tidak senang dengan syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat mengatakan, ya, apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik itu? Orang-orang yang mengaku Islam, yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Dia bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam ini. Begitu juga orang-orang munafik. Mereka mau dijual akidahnya, dibeli oleh orang-orang kafir, sehingga dia jual akidahnya dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Beginilah keadaan Indonesia hari ini karena adanya orang-orang yang seperti ini. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, karakter orang-orang yang beriman yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Yang kedua, dia tidak ragu-ragu di dalam keimanannya. Dia istiqomah, ya, dia imannya mantap. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayatnya ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Orang beriman itu tidak ragu dengan imannya. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya, itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak bisa dibantah sedikit pun. Maka orang yang beriman itu dia yakin seyakin-yakinnya
bahwa Allah lah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dia yakin itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya, di dalam hatinya. Summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, baik dengan harta mereka maupun dengan nyawa atau jiwa mereka. Ini karakter orang beriman yang tidak bisa dipisahkan. Mau kita kemanakan ayat ini? Cukup banyak Allah menyebut kalimat-kalimat jihad itu di dalam Al-Quran. Maka jangan kita alergi, wahai kaum muslimin, dengan kalimat-kalimat jihad, karena bahasa jihad itu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar imannya, kata Allah. Siapa yang benar imannya? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu sedikit pun dan berjihad di jalannya, baik dengan hartanya maupun dengan nyawanya. Begitu kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar imannya. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter orang-orang beriman berikutnya adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya atau disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ya, surat yang ke-8 ayat yang kedua dan ketiga itu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Terdengar olehnya suara azan, seluruh pekerjaannya dia tinggalkan, lalu dia pergi mengambil wudhu, lalu dia solat tepat pada waktunya. Walaupun hari ini kita hanya bisa solat di rumah, tetapi dia tetap berjamaah dengan anak dan istrinya, dengan keluarganya. Dia tidak lalai. Kenapa? Karena dia sudah tahu tentang waktu solat ini. Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu solat itu telah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi ketika itu menjawab, solatlah engkau tepat pada waktunya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Walaupun yang mengumandangkan azan itu adalah muazzin, tetapi hakikat yang sesungguhnya yang memanggil dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka bertambahlah imannya. Ini karakter orang beriman. Orang beriman itu dia mudah luntuh hatinya ketika Allah dan Rasulnya yang sudah berbicara. Dia tidak memberontak dan dia tidak melawan. Begitu karakter orang beriman. Ketika Allah yang berbicara, jawabannya adalah sami'na wa ata'na, tanpa membantah sedikit pun. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang munafik, berbeda dengan orang-orang fasik. Ketika ayat Allah dibacakan, malah justru mereka itu marah, mereka tidak senang, bahkan mereka berusaha untuk menghalang-halangi cahaya Allah. Yuridun liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka selalu ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.
Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak senang. Begitulah karakter mereka. Berbeda kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang fasik. Jadi cara menilai seseorang itu gampang saja, terutama orang munafik. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, ketika dia marah, berarti ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Yang terakhir, karakter orang-orang yang beriman itu adalah mereka memiliki akhlak yang bagus dan baik. Ya, dia bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan bersifat lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat yang ke-54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mengganti mereka itu dengan suatu kaum, yuhibbunahum wa yuhibbunah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya, kalau ada di antara kita yang murtad dari agama Islam ini, maka Allah akan ganti kita dengan kaum yang lebih baik, ya, daripada kaum yang ada hari ini. Akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-ciri mereka? Kata Allah, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka itu berkasih sayang antara sesama orang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ini karakter orang beriman. Sesama orang beriman tutur katanya lembut. Dia nampakkan wajahnya di depan saudaranya dengan wajah yang senyum, bukan wajah yang muram, yang kusam. Ya, di depan saudaranya dia nampakkan kecerahannya. Begitulah karakter orang-orang yang beriman. Tetapi ada hari ini yang mengaku Islam, tetapi terhadap saudara-saudaranya yang seiman dan seakidah, dia tidak mau bermanis muka di depannya. Malah ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang seiman dan seakidah, wajahnya masam. Tidak dia nampakkan kesenangan. Kenapa? Karena dia bukan kelompok kita. Karena dia bukan sepengajian dengan kita. Karena dia bukan organisasi kita. Itu yang terjadi hari ini dari sebagian kelompok kaum muslimin. Dan itu fakta, dan itu kenyataan. Dan dia mau mendengarkan kajian kalau dari ustadz-ustadznya. Kalau bukan dari ustadznya, dia tidak mau mendengarkan kajian. Kenapa? Karena yang dia akui keilmuannya hanya ustadz-ustadznya saja. Ini kan aneh manusia hari ini. Justru ketika kita sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu, harusnya akhlak kita itu berubah. Bukannya malah kita bermusuhan antara sesama saudara orang-orang beriman. Tapi hari ini itulah yang terjadi karena dia menganggap kelompoknya yang paling benar, selain kelompoknya salah. Tetapi ketika berbicara akidah, mereka diam. Ketika saudara-saudaranya dibantai di Palestina, di Suria, di Uighur, di Myanmar, di Rohingya, tidak ada komentar mereka. Tidak ada kepedulian mereka. Ya? Jadi terbalik kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sesama orang beriman kasar, tapi sesama orang kafir malah berkasih sayang. Padahal ayat mengatakan ciri-ciri orang beriman itu adalah azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Berkasih sayang antara sesama orang beriman, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Maka pada kesempatan kali ini, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, ya, berhentilah kita membangga-banggakan kelompok kita. Berhentilah kita membangga-banggakan ustadz kita. Seakan-akan yang akan masuk surga hanya kelompok kita. Seakan-akan yang masuk surga hanya kita saja, orang lain tidak. Maka ini adalah suatu kesombongan,
Sebab nanti akan meremehkan saudaranya, akan merendahkan orang lain. Jangan kita sampai seperti itu, wahai saudaraku. Itulah diantaranya yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu beberapa poin tentang karakter orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.